Socks are disgusting. Come, she's so soft. Take off your clothes. And your socks. Film kita kali ini berkisah tentang seorang pria parubaya yang bernama Fioravanti yang tidak menyadari bahwa kekuatannya di kasur merupakan jawaban dari kebutuhan akan keuangannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Murray akan menutup toko buku yang dimilikinya. Toko buku tersebut merupakan warisan dari kakeknya. Sambil membereskan barang, dia berbincang dengan anak buahnya bernama Fioravanti. Ia bilang bahwa saat dia mengunjungi dokter tersebut memintanya untuk mencarikan pasangan dan Murray ingin merekomendasikan anak buahnya kepada dokter tersebut. I said, yeah, I know somebody, but it'll cost you $1,000. You know, she's attractive. She's round and curvaceous. Saat mereka sudah pulang, Murray ditelepon oleh dokter. Dokter itu bernama Dr. Parker. Dr. Parker menelpon memastikan bahwa calon pasangan wig-wignya itu sehat dan tak akan menularkan apapun. Murray pun dengan sangat lihai meyakinkan dokter tersebut. Because, you know, he's highly in demand. We're really gonna do this. We're definitely gonna do it. Doing in that closet? Keesokan harinya, ia menemui Fioravanti yang sekarang bekerja di toko bunga. Ia meyakinkan bahwa anak buahnya merupakan orang yang menawan yang dapat membantu dokter tersebut. You look good without your clothes, right? How do you know? He's hot. Mick is hot, and that's what you have. Who's like you? All kinds of women. You do great with them. Singkat cerita, Fioravanti setuju dengan tawaran uang yang dijanjikan oleh Murray. Saat mereka pulang, mereka pun membicarakan pembagian komisinya. An agent gets 10% usually. 60-40 would be nice. You know, Lalu Fioravanti pun mendatangi rumah dokter tersebut dengan membawa sekuntum bunga. Dr. Parker menerimanya dengan baik, namun dokter terlihat canggung. It's a beautiful day. Yes. Demi mencairkan suasana, Fioravanti pun mengajaknya berdansa dan berlanjut dengan melakukan konferensi pers. Sembari Murray pergi ke rumah seorang janda. Setelah itu terlihat Murray yang mendatangi Fioravanti menanyakan bagaimana hasil pergencotannya dan meminta jatahnya. Dan tanpa ia sadari, kini ia seorang mucikari. Ia mencari wanita-wanita kesepian dan membawanya kepada Fioravanti. Fioravanti pun menjalankannya dengan sangat baik. Ternyata Dr. Parker puas dengan pelayanan dari Fioravanti dan ia merekomendasikannya kepada temannya. Dan temannya itu pun memesan layanan plus-plus dari Fioravanti. Murray pun mendatangi Fioravanti ke tempat kerjanya. Mereka pun membuat sebuah nama untuk pekerjaan mereka. Murray menjadi Dan Bongo, sedangkan Fioravanti menjadi Virgil. Fioravanti pun mendatangi teman dari Dr. Parker. Sesampainya di sana, ia disambut dengan sangat elegan. Mereka memulai dengan berdansa, menonton sambil melakukan dirty talk. Dan saat menonton, wanita itu ditelepon oleh Dr. Parker. Di sisi lain, Murray membujuk janda tadi untuk melakukan pergenjotan dengan Fioravanti. Dan singkat cerita, janda itu pun setuju. Akhirnya dengan janda itu bersama Murray pergi mengunjungi Fioravanti. Namun ternyata ia diikuti oleh seorang pengamat lingkungan. Dan setelah sampai di sana, janda itu pun diservis oleh Fioravanti. Dan ia menangis karena Fioravanti satu-satunya orang yang menyentuhnya setelah sekian lama. Dan setelah atraksi sirkus berakhir,
Fioravanti pergi untuk meminum kopi dan pengawas lingkungan tadi pun meminta nomornya. You're a good plumber. Card? No. Dilanjutkan dengan Fioravanti yang sedang berada di bar dan dihampiri oleh Dr. Parker. Dr. Parker berkata bahwa ia datang dengan suaminya dan ia sedang ulang tahun. Happy birthday. Di sisi lain, janda tadi sedang bersiap-siap dan berjalan untuk menemui Fioravanti, tapi dihadang oleh pengawas lingkungan yang ternyata menyukainya. Abigail, Billy? never talk, but I saw you. Not right now. Namun janda itu tak menghiraukan penjaga itu dan pergi menemui Fioravanti. Di rumah Fioravanti, ia telah menyiapkan makanan sebelum permainan dimulai. Janda itu membaca koleksi buku Fioravanti sambil menunggu makanannya. Dan sambil makan, mereka berdua mengobrol. Dan di sini terlihat janda tadi memiliki ketertarikan terhadap Fioravanti. Dan mereka pun melanjutkannya untuk sesi utama, yaitu skidi papap. Scene berganti kepada Fioravanti yang telah selesai menservis Dr. Parker. Dr. Parker memuji servisan Fioravanti dan setelah membayarnya ia pun langsung pulang. Lalu Fioravanti mendatangi sebuah wahana bermain dengan Murray yang bermain baseball di lapangan bersama anak-anak dan si janda. Janda itu menemui Fioravanti di wahana kuda dan mereka berlanjut berjalan ke sebuah hutan dan di sini mereka berdua saling jujur tentang perasaan mereka. Kemudian mereka pun berpatukan. You're really beautiful. Dilanjutkan dengan Murray yang ditelepon saat sedang berbelanja oleh dokter dan temannya yang ingin meminta servisan segitiga bermuda, yaitu skidi papap yang dilakukan 3 orang. Sesaat setelah berbelanja, Murray ditangkap oleh pengawas lingkungan yang merupakan orang-orang Yahudi yang radikal. A number of rabbis have questions for you. Saat Murray ditahan, janda itu baru menelpon Fioravanti untuk memperingatkan Murray agar berhati-hati. Namun semua terlambat karena Murray telah berada di mobil yang diapit oleh pemuda yang badannya besar-besar. Fioravanti menelpon istri dari Murray untuk memastikan keadaannya. Namun istrinya yang tak tahu apa-apa malah bilang kalau Murray baik-baik saja. Demi memastikannya, istri Murray menelpon Murray dan yang mengangkatnya malah pengawas lingkungan. Ia berbicara dengan istri Murray yang membuat istrinya takut. Namun Murray malah bilang kalau ia sedang bersama teman lamanya agar istrinya tak panik. Lalu Murray pun diadili di mahkamah adat Yahudi. Why are you taking me here? Ia didampingi pengacaranya yang sepertinya teman dari Murray. Di sisi lain, Fioravanti sedang melakukan pekerjaannya bersama Dr. Parker dan temannya. Namun Fioravanti tak se-powerful biasanya. Ia lemas dan Dr. Parker mengetahui kalau ia sedang jatuh cinta. Kembali kepada Murray yang sudah diadili. Tiba-tiba datanglah janda itu memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan janda itu pun mengakui ia hanya kesepian dan Murray membantunya. Akhirnya Murray pun terbebas. Lalu berlanjut pada janda itu yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Fioravanti. Ia pergi bersama penjaga lingkungan itu. Sesampainya di sana ia memanggil Fioravanti untuk segera keluar. Dan ternyata ia malah mengucapkan kalimat selamat tinggal kepadanya. Fioravanti hanya bisa menerima kenyataan dengan senyuman, lalu janda itu pun pergi meninggalkannya. Fioravanti kemudian menitipkan janda itu kepada si penjaga lingkungan untuk menjaga orang yang disayanginya itu. Lalu terlihat Fioravanti yang sedang ingin pergi dari kota itu. Ia berhenti melakukan pekerjaannya dan menitipkan bunga yang ia jaga kepada Murray. Di kafe itu ada seorang wanita yang menjatuhkan barangnya. Fioravanti membantunya dan mereka lanjut berbincang. Tanpa sadar, Fioravanti menemukan chemistry di antara mereka.
dan Murai memberikan kartu namanya kepada wanita tersebut. Sweetheart, can I give you a card? Saat wanita tersebut pulang, Murai memastikan rencana Fioravanti untuk meninggalkan kota. Ia bertanya kapan kau akan pergi. When is it that you're leaving? Film ini pun ditutup dengan senyuman Fioravanti yang seakan menolak untuk pergi. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.